Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia, rahmat dan kenikmatan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Nikmat berupa keimanan dan keislaman kita, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan.
sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa mendatangi masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang amat mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman kelak. Tidak lupa lewat mimbar ini kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami sendiri dan mengajak kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah yang akan menyelamatkan kita kelak di hari yaumil akhir nanti. Kita bisa masuk surganya Allah. Wa tazawwadu fa inna khairizati taqwa. Berbekalah kamu sekalian dan sebaik-baik bekal bagi kita semua adalah takwa. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, terus menerus, setiap hari. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang muttaqin. Jamaah rahimahumullah. Baiklah, pada kesempatan kami ini, kami akan menyampaikan satu judul daripada khutbah ini, yaitu bahagialah di dalam kita menjalani hidup ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Allah berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Dalam Al-Quran terjemahan Departemen Agama ada penjelasan yang menyatakan ilah doa sebaik-baik bagi kita sebagai orang muslim. Kenapa demikian? Karena menurut Allah bahwa doa yang baik adalah doa yang memohon kebaikan di dalam proses atau kehidupan, di dalam proses dalam kehidupan di dunia, dan mohon kebaikan dengan hasil akhir atau di akhirat nanti. Dengan hasil artinya apa? Artinya mencakup mohon kebaikan dalam perjalanan hidup kita di dunia dan dalam rangka kita meraih kehidupan di akhirat nanti. Karena kita harus ingat bahwa yang dinilai Allah itu bukan hasil, karena hasil itu wewenang Allah, tapi justru yang dinilai oleh Allah itu adalah perbuatan atau proses. Proses atau perbuatan itu dalam bahasa agama disebut amal. Perbuatan yang baik atau amal yang baik inilah yang disebut amal soleh. Dan amal soleh atau perbuatan baik itu akan kita temukan dalam perjalanan hidup kita di dunia, bukan di tujuan akhir atau akhirat. Sampai di tujuan akhir kita tinggal menikmati hasil yang diberikan oleh Allah. Salah satu contohnya petani. Petani itu yang akan dinilai bukan hasil panennya yang akan dapat pahala, tapi yang akan dinilai adalah proses dia bertaninya. Apabila dia bertani dengan baik, tidak menzalimi orang, dan dengan cara-cara yang baik pula, insya Allah itulah amal soleh yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai bukan karena panennya baik atau tidak baik, tapi yang diberi pahala oleh Allah adalah proses daripada dia bertani. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, baik itu pedagang, pegawai negeri, maupun buruh dan lain sebagainya. Itu yang dinilai adalah proses dalam menjalani hidup ini. Jadi yang dinilai itu perbuatan bertaninya, proses yang dilakukannya itu, apalagi kalau dia bertani dengan baik, tidak merugikan orang lain.
Jamaah rahimakumullah. Tapi sayang banyak di antara kita lebih melihat hasil daripada proses. Kita lupa bahwa yang dinilai Allah itu adalah yang sedang kita kerjakan, bukan hasil yang akan kita dapatkan, karena wilayah menentukan hasil itu ada pada kewenangan Allah. Contohnya begini, anak itu kalau sudah lulus SMP, kadang-kadang belum merasa bahagia. Dia baru merasa bahagia kalau bisa lulus SMA. Setelah lulus SMA, begitu juga dia belum merasa bahagia kalau dia belum bisa kuliah di perguruan tinggi. Setelah dia kuliah, dia juga belum bahagia kalau dia belum lulus jadi sarjana. Begitu seterusnya, sampai dia meninggal pun dia tidak akan merasa bahagia. Sudah punya istri, sudah punya dia, terus dia akan bahagia. Oleh karena itu, kita keliru menempatkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Menempatkan kebahagiaan itu di hasil atau di tujuan. Mestinya kalau dia menempatkan itu di kebahagiaan itu di dalam proses atau perjalanan hidup, maka dia akan bisa menikmati setiap tahap proses dalam hidupnya. Pada waktu SMP dan dia bisa menciptakan kebahagiaan itu dengan menyatakan, untung saya bisa sekolah di SMP. Lainnya masih banyak orang yang tidak bisa sekolah sampai di SMP. Kadang-kadang di SD saja sudah medot, sudah keluar. Begitu juga setelah di SMA. Untung, alhamdulillah kita bisa masuk lulus di SMA. Dengan demikian kita akan merasa bahagia. Begitu juga setelah kita bisa masuk di perguruan tinggi. Seterusnya sampai kita mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita hanya menempatkan kebahagiaan itu di dalam hasil, itu kita akan kecewa karena semua itu masih belum jelas. Jadi yang bahagia adalah kalau kita mau mengikuti atau menempatkan proses kehidupan kita ini menjadi satu kebahagiaan. Maka begitu selanjutnya, tidak semua orang bisa sekolah di SMA misalnya. Oleh karena itu, kalau bisa sekolah di SMA, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak bisa sekolah di SMA. Begitu juga setelah sampai di perguruan tinggi. Kedua, dia keliru dalam memandang ke atas. Mestinya katakanlah pandangannya ditujukan kepada yang di bawahnya. Maka pasti dia mudah bersyukur dengan kondisinya saat ini. Dan ini pasti membuat dia bahagia. Ketiga, dia lupa bahwa hakikatnya sebetulnya yang menjadi miliknya hanya hari ini. Sekarang ini, siapapun dia, apapun pekerjaannya dan jabatannya. Karena hasil esok masih menjadi mimpi dan cita-cita, belum jadi kenyataan, belum jadi miliknya. Jadi kalau kita bermimpi untuk bahagia setelah kita mendapatkan ini, tapi masih dalam impian, masih dalam angan-angan, kita akan kecewa. Misalnya kita bermimpi kalau suatu saat saya punya mobil gitu, saya akan bahagia sekali mungkin ya, bisa kemana-mana. Tapi itu kan baru mimpi kita, belum jadi kenyataan. Mungkin kalau sudah punya mobil malah repot gitu. Ini bukti bahwa kebahagiaan itu harus kita jalani di dalam proses kehidupan kita. Begitu juga kalau kemarin sudah lewat menjadi masa lalu, tidak mungkin lagi kita untuk menggapainya. Oleh karena itu, kalau ingin bahagia, pilihan kita hanya satu, bahagialah dengan hari ini. Atau kita akan kecewa kalau kita mencari kebahagiaan lewat masa lalu atau mencarinya ke masa depan. Jamaah rahimahullah, berpikirlah positif dengan proses. Apapun yang kita alami selama dalam perjalanan hidup atau dalam proses, maka lihatlah dari sudut pandang yang positif, maka kita pasti bahagia. Pertama, kalau dalam proses perjalanan hidup kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, misal sakit, kena musibah, dizalimi orang, dan sebagainya, ini akan membuat kita menderita atau mendatangkan kebahagiaan, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya.
Kalau kita berpikir positif dengan menganggap bahwa hal yang tidak menyenangkan itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji kesabaran kita atau keimanan kita, lalu kita berikan kesabaran dengan sabar yang terbaik menghadapinya, maka yakinlah kita pasti bahagia. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kedua, kalau dalam proses perjalanan hidup kita, Allah berikan hal yang menyenangkan, kemudian kita ikuti dengan perasaan yang bersyukur, maka pastilah proses itu akan membahagiakan kita. Tanamkanlah dalam hati kita bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu pasti demi kebaikan kita. Yang ketiga, cara termudah untuk berpikir positif terhadap Allah dalam menjalani proses kehidupan ini adalah meyakini takdir kita. Takdir adalah salah satu rukun iman yang harus kita percayai dan kita yakini adanya. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita harus menghadapi takdir. Karena takdir kita ada di tangan Allah. Allah tahu persis tentang ukuran atau takdir apa yang cocok buat kita. Sebagaimana firman-Nya, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdirnya. Al-Qamar ayat 49. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam firman-Nya yang lain, Allah menegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini sudah dirancang atau sudah ditentukan sebagaimana firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia. Az-Zukhruf ayat 32. Jadi tugas kita hanya satu, berpikir positif saja terhadap takdir Allah. Kita jalani saja proses perjalanan hidup ini dengan selalu ridho kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadikanlah proses perjalanan hidup kita menjadi amal soleh bagi kita, karena proses perjalanan hidup kita yang sebetulnya adalah saat ini, sekarang ini adalah modal utama kita untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik sesuai perintah Allah, dan tuntunan Rasulullah SAW, maka yakinlah proses perjalanan hidup kita yang kita jalani akan menjadi amal soleh bagi kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, semua yang kita lakukan haruslah dengan niat mencari ridho Allah, sebagaimana firman-Nya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Kedua, agar semua proses bernilai amal soleh, maka lakukanlah semua aktivitas kita hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah ada contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jamaah rahimakumullah. Kalau Rasul menyuruh kita untuk bersabar, bertobat, beristighfar, bersedekah, bersyukur, berzikir, baca Al-Quran, berdoa, maka lakukanlah itu semuanya. Dengan demikian insya Allah itu semua akan menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Akhirnya kalau kita bisa melakukan proses perjalanan hidup ini setiap saat selalu dalam ridho Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai acuan teladan hidup kita, apalagi iman kita tidak pernah goyah karena kita tidak pernah digoda oleh setan keimanan kita. Untuk itu dan istiqomah dalam beribadah, insya Allah akan menjadi orang soleh dan pahalanya tidak lain adalah surga Jannatul Naim yang dijanjikan Allah kepada kita semua, dan kita akan kekal di dalamnya. Demikian
yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini bisa membuat kita ingat, apalagi sekarang ini sudah masuk di tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Oleh karena itu marilah kita perbaiki hidup kita ini, ibadah kita ini, dan cara kita bermuamalah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian insya Allah apa yang menjadi tujuan kita dalam rangka meraih kehidupan dunia dan akhirat secara hasanah akan dapat kita dapatkan kalau kita capai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsalana rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama bermunajat ke hadirat Allah SWT. Semoga di tahun baru ini kita diberikan kesehatan, kemampuan, dan tambah iman kita, sehingga dengan demikian kita memasuki tahun baru ini dengan siap untuk bisa melaksanakan semua ibadah kita dan amaliah kita dengan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalbil karim wa azim istalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'ul qaribud du'awat ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma tawil a'marana wa sayyid sadana wa nabil qulubana wa sabit imanana wa asin a'malana wa wasqal rizaqana ilal khairi qalibna wa nisabi'ina waqdi afaizana fi dunya wa akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihtim lana bil Islam wa ihtim lana bil iman wa ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.